Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Lempuyangan dan pada hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju kota Jember naik kereta api ekonomi, kereta termurah dari Jogja menuju ke Jember, yaitu kereta api Sri Tanjung. Nah, gimana untuk perjalanan saya kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, di stasiun Lempuyangan ini di depannya banyak tempat sewa motor, lalu juga ada tempat penjual makanan, oleh-oleh, dan lain-lain. Jadi untuk depan stasiun Lempuyangan ini rame banget ya. Nah, jadi itu dia untuk lokomotif kereta api Sri Tanjung pada perjalanan kali ini menggunakan double loko. Yang paling depan ada lokomotif CC206 dan juga yang di belakang ada CC201. Ini kalau dilihat ya, untuk lokomotif CC206 kinclong banget asli. Mungkin ya untuk lokomotif CC206 ini merupakan salah satu lokomotif yang baru saja keluar menjalani perawatan di Balayasa Yogyakarta dan akan diuji beban. Setelah uji beban, biasanya itu akan dikirimkan ke depo induknya untuk balik berdinas lagi seperti itu. Dan untuk lokomotif CC206 biasanya apabila ada uji beban akan dilepas di stasiun Purwosari dan setelah dari Purwosari akan balik lagi ke Balayasa untuk selanjutnya dikirim ke depo masing-masing. Nah, di dalam stasiun Lempuyangan juga ini banyak girai-girai penjual makanan, ada juga untuk penjual oleh-oleh. Jadi apabila teman-teman mau belanja bisa di sini juga. Nah, jadi untuk sekarang ini kita perginya banyakan teman-teman. Nggak cuman saya seorang dan Pak Rinto. Oke. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Sri Tanjung yang akan membawa saya menuju kota Jember. Dan untuk kereta api Sri Tanjung adalah kereta termurah dari arah Yogyakarta menuju ke arah Jember ataupun sampai dengan ke Banyuwangi dengan harga tiket Rp94.000 saja. Karena memang untuk kereta api Sri Tanjung adalah kereta kelas ekonomi full bersubsidi. Nah, untuk kereta api Sri Tanjung akan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan pada pukul 7.20 waktu Indonesia Barat, berarti mundur sekitar 20 menit dari grafik sebelumnya, menempuh waktu perjalanan sekitar 10 jam 20 menit, dan diperkirakan nanti akan tiba di kota Jember pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Jadi memang untuk perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Jember, hitungannya agak lama sih kalau kereta api Sri Tanjung ya. Ya namanya juga kereta murah, kereta subsidi, begitulah. Dan untuk lokomotif CC201-nya berseri nomor 2018320 milik Depo Purwokerto. Jadi udah lama banget nih naik kereta nggak ditarik double loko. Sekarang ditarik double loko lagi, jadi rasanya itu excited banget teman-teman. Untuk susunan rangkaian kereta api Sri Tanjung pada hari ini adalah di paling depan ada lokomotif, lalu ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta ekonomi 4 terdapat kereta restorasi pembangkit, lalu terdapat kereta ekonomi 5, 6, 7, serta yang paling belakang adalah kereta bagasi. Jadi di Lempuyangan juga ini terdapat depo kereta atau tempat penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak dioperasikan atau tidak bertugas.
Tapi untuk deponya sendiri, depo induk Yogyakarta, bukan depo Lempuyangan, teman-teman. Itu yang lagi dilansir adalah rangkaian kereta Progo dari Pasar Senen tujuan ke Lempuyangan dengan kereta ekonomi. Tipenya sama seperti kereta api Sri Tanjung yang saya naiki, kereta adu dengkul, tapi harga tiket kereta Progo itu dari Jakarta ke Yogyakarta yang perjalanannya lebih singkat, harga tiketnya 2,5 kali lipat, mencapai 240 ribuan. Sri Tanjung cuman 94 ribu doang. Dan juga di Lempuyangan ini ada satu lokomotif yang menarik perhatian, yaitu berwarna merah atau RNB, yang dimana lokomotif tersebut merupakan pindahan dari Divre atau tanah Sumatera yang kembali ke tanah Jawa. Sekarang ini saya duduk di kereta ekonomi 1, yuk masuk ke dalam kereta. Sekarang jam 7:20, persiapan diberangkatkan kereta api Sri Tanjung. Akhir stasiun Ketapang, Banyuwangi. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 614 km dalam waktu 12 jam 50 menit yang diperkirakan tiba di stasiun akhir stasiun Ketapang pada pukul 20:10 menit. Oke teman-teman, jadi tepat pada waktunya kereta api Sri Tanjung yang saya naiki pukul 7:20 sudah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Dan untuk okupansi kereta api Sri Tanjung yang berangkat dari Lempuyangan asli rame banget, apalagi kita sekarang di kereta ekonomi 1 yang dimana ini adalah kereta paling depan. Biasanya kereta api itu semakin di depan semakin rame penumpangnya. Lalu teman-teman, dan yang saya suka sekarang ini nggak masuk akal baru berangkat. Hah? Nggak mas, sumpah. Ya ampun. Iya. Enggak. Jangan mas. Jangan di announcer mas, sumpah mas. Ulang tahun mas. Baru berangkat udah ada popnya. Baru berangkat. Lanjutkan. Enggak masuk akal. Baru 10 menit loh berangkat. 10 menit langsung. Stop. Aku belum update story dimanapun, ini udah ada yang kirim pop. Ya Allah. Oke, lanjut lagi ya. Dan yang bikin saya excited pada perjalanan kali ini, karena memang untuk kereta api Sri Tanjung, keretanya itu ditarik oleh dua lokomotif traksi ganda ya, CC206 dan juga CC201. Namun nampaknya CC206 itu menarik mungkin hanya sampai Purwosari saja sih. Ini saya bingung ya, saya nggak upload story dimanapun. Kereta baru berangkat 10 menit tapi udah ada kiriman pop mie, coba. Ini dari siapa? Ya udah
pokoknya makasih yang udah ngirim, tapi ini tak kasih temen-temen aja ya, soalnya aku udah sarapan. Ini buat Mas Boim aja yang rekamin. Siap. Nih, satu lagi. Nanti kalau ada kiriman lagi buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan kopi hasil dibom. Gimana rasanya kopi gratis di kereta? Alhamdulillah. Tapi barusan udah sarapan sih. Jadi yang mending dari tadi nggak sarapan. Hemat pengeluaran. Pukul 08.08 sekarang tiba di stasiun Purwosari. Pada hunting langsung. Oke, kita bergerak ke depan karena memang ini lokomotifnya bakal dilepas, teman-teman. Lokomotif CC206 1338 akan dilepas di stasiun Purwosari ini. Lalu setelah itu kereta api Sri Tanjung akan normal kembali, ditarik oleh satu lokomotif yaitu CC201 8320. Oke, lokomotifnya sudah dilepas dan setelah ini normal ya, ditarik oleh satu lokomotif lagi. Untuk lokomotif dari kereta api Sri Tanjung adalah CC201 8320, di mana CC sendiri menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3 ya, jadi 3 di depan dan juga 3 di belakang, lalu 83 sendiri adalah tahun pertama dinas di tahun 1983. Dan 20 adalah urutan ke-20 di tahun 1983, serta depo induk PWT adalah kepemilikan dari lokomotif ini, Depo Purwokerto. Ya, jadi sekarang ini kita sudah meninggalkan kota Surakarta, Solo, dan barusan itu lokomotif CC206 dari kereta api Sri Tanjung sudah dilepas sehingga berjalan normal satu lokomotif saja. Dan di kota Solo ini terdapat 3 stasiun besar sebagai pemberhentian untuk kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Purwosari yang tadi merupakan tempat pemberhentian bagi kereta ekonomi dan campuran di jalur lintas selatan. Lalu ada juga stasiun Solo Balapan untuk pemberhentian dan keberangkatan kereta api yang kelasnya tinggi di jalur lintas selatan. Lalu barusan juga ada stasiun Solo Jebres sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta yang menuju jalur lintas utara seperti kereta api Matarmaja, Brantas, Brawijaya, dan lain-lain. Nah, jadi sekarang ini saya nggak sendirian ya. Saya bareng sama Mas Rinto, ada Mas Bima, ada Mas Aldian, sama Mas Krisna dari Probolinggo. Mereka mau ngonten keluar tiap stasiun budal dia. Om
Rinto ya? Iya, Om Rinto. Gue cuma Kopi. Semoga aku suka ya. Makasih. Ya, kasih. Untung bukan 20 pop mie ya. Belum lagi, guys. Sampai ke Singapura. Ini binar kayaknya. Geng binar. Sekarang tadi 2 pop mie, sekarang 1 pop mie plus teh pucuk. masih wajar lah. Sekarang jam 9:27 sudah tiba di stasiun Ngawi. Kita mampir ke RM Duta beli rawon. Enak ya rawonnya mas. Punya 2 menit. Lari, Mas. Jauh banget. Loh, udah bahaya ta. Nah, selama saya naik kereta ke arah sini teman-teman, yang berhenti di stasiun Ngawi itu rata-rata kereta kelas ekonomi dan juga kereta campuran. Ada sih beberapa kereta ya, seperti Bangunkarta dan Singasari yang membawa eksekutif berhenti di stasiun Ngawi. Tapi kalau macam kereta Argo, terus Sancaka, lain-lain itu berjalan langsung. Tapi lumayan lah keberangkatan kereta ke arah Jogja, Jakarta, lumayan banyak dari Ngawi. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 9:59 dan perjalanan kereta api Sri Tanjung yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun di pusat kendali dari Daob 7. Nah teman-teman, di Madiun ini juga ya terdapat satu pabrik kereta yaitu PT Inka yang lokasinya memang ada di sebelah sana. Di samping dari tembok stasiun Madiun ini juga di stasiun Madiun terdapat depo kereta untuk BBM dan kereta BBM yang dari Madiun ini melayani relasi dari arah Madiun menuju ke Rewulu. Jadi ini dia untuk kereta ekonomi 1 pada kereta api Sri Tanjung kali ini adalah K3 09302 KTG, yang dimana K3 itu menandakan bahwa ini adalah sarana kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 93 adalah tahun pertama dinas di 1993, dan 02 adalah nomor absen kedua. KTG adalah depo kepemilikan dari rangkaian ini adalah depo Ketapang. Lalu ada tulisan TS 220-380V yang merupakan tegangan statis dari pembangkit menuju rangkaian sebesar sekian. Lalu BK sendiri adalah berat kosong 29,2 ton. MD adalah tahun mulai dinasnya di tanggal 23 bulan 11 1993. P24 adalah perawatan 2 tahunan di Balai Yasa SGU, dan juga P48 adalah perawatan tiap 4 tahunan. Lalu di atas sebelah sana ada sebuah kode trainmark di mana D menandakan bahwa sarana ini hanya bisa dipacu sampai dengan kecepatan 90 km per jam saja. 39 adalah berat maksimal 39 ton, dan 5 sendiri adalah tipe bugi atau roda K5. Bentuk bugi atau roda K5 kurang lebih seperti ini, dengan suspensinya menggunakan pegas. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:19 dan kereta api Sri Tanjung sekarang sudah tiba di stasiun Caruban. Dan yang berhenti di stasiun Caruban ini rata-rata kereta kelas ekonomian ya teman-teman.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11:14 dan perjalanan kereta api Sri Tanjung yang saya naiki telah tiba di stasiun Kertosono. Kertosono ini memiliki percabangan jalur yang akan diambil oleh kereta api Sri Tanjung adalah percabangan menuju ke Surabaya, sedangkan ada jalur lainnya ke arah kanan menuju arah ke Kediri, Blitar sampai dengan ke Malang. Nah, lalu di Kertosono juga ini sedang terparkir ya rangkaian kereta Flasher atau MTT yang memang kereta berwarna kuning. Itu semua adalah kereta yang dikhususkan untuk perawatan jalur atau jalan rel. Nah, di stasiun Kertosono ini sedang dibangunkan peron tinggi karena memang hampir semua kereta yang lewat sini berhenti, teman-teman. Hanya kereta api Sancaka saja yang melintas di stasiun Kertosono, sehingga akses peron tinggi dibutuhkan sekali ya sama penumpang. Keretanya berangkat lagi, kita tutup. Oke, sekarang ini sudah meninggalkan stasiun Kertosono pukul 11:18 ya. Dan setelah diberangkatkan dari stasiun Kertosono, kita akan melintas di jembatan Sungai Brantas yang dimana nama sungai tersebut dijadikan juga sebagai salah satu nama kereta, yaitu kereta api Brantas, relasi dari stasiun Blitar tujuan ke Semarang sampai dengan ke Pasar Senen. Ini dia jembatan Sungai Brantas. Menuju ke Malang, teman-teman ya. Sekarang pukul 11:32 dan kereta Sri Tanjung sudah tiba di stasiun Jombang. Nah, tadi itu yang naik dan yang turun lumayan banyak di Jombang karena memang segmen pasar stasiun Jombang bagus ya. Semua kereta jarak jauh dari arah Surabaya pasti berhenti di sini. Pada pukul 11:59 sekarang ini perjalanan kereta api Sri Tanjung yang saya naiki sudah tiba di stasiun Mojokerto, dan di Mojokerto bertemu dengan kereta api Doho. Lalu di Mojokerto ini sekarang sudah ada kanopi dan juga ada peron tinggi. Namun ini pembangunannya belum selesai ya, masih belum dirapihkan. Nah, jadi ya sistem jalur dari arah Lempuyangan tadi ke Mojokerto sudah double track, sedangkan dari Mojokerto menuju ke arah Wonokromo itu masih single track, teman-teman. Sehingga untuk perjalanan kereta dari arah Mojokerto menuju ke arah Wonokromo masih ada persilangan. Barusan juga ya saat kereta Sri Tanjung masuk, itu masuk berbarengan dengan kereta Doho. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 12:24 dan perjalanan kereta api Sri Tanjung yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Krian. Teman-teman bisa lihat ya, stasiun Krian ini dulunya merupakan stasiun kecil dan sekarang bangunannya sudah besar dan bergaya seperti halte-halte yang memang ada di sekitaran Daop 8 seperti stasiun Sepanjang dan lain-lain. Nah, untuk kereta api Sri Tanjung di stasiun Krian ini berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen yang memang kelasnya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kereta api Sri Tanjung ini. Jadi untuk kereta-kereta yang kelas ekonomi full seperti kereta api Sri Tanjung, apalagi ditambah kereta subsidi seperti itu, ya udah pastilah ketemu dengan kereta-kereta yang kelasnya lebih tinggi, rata-rata diberhentikan atau dibuat ngalah seperti itu.
Nah, untuk stasiun Krian sendiri, bangunan utamanya ada di sebelah kiri ya. Sedangkan yang di sebelah kanan sana itu hanyalah peron, teman-teman. Jadi untuk mobilitas penumpang nantinya melalui akses Skybridge di atas sana. Jadi ini dia untuk kereta Sri Tanjung kelas ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi penumpang, dan untuk kursinya sendiri berformasi 3-2 serta semuanya saling berhadap-hadapan. Nah, di sebelah sana terdapat rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang, lalu ada AC split 6 buah, di ujung depan 2, di tengah 2, dan di ujung belakang 2. Lalu apabila teman-teman berhadapan dengan penumpang lainnya sudah dipastikan adu dengkul karena memang jarak antar kursinya yang lumayan sempit. Tapi ya gimana lagi, ini kan keretanya cuma 94.000 doang ya. Lalu ada juga sebuah meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil seperti botol minuman, cup, dan lain-lain. Ada juga 2 buah stop kontak untuk mengisi daya gadget kalian seperti HP, tablet, ataupun laptop. Ada gantungan juga untuk menyimpan plastik dan lain-lain, serta ada tirai yang bisa kita buka tutup. Jadi ketika kita ingin melihat pemandangan bisa dibuka, dan ketika silau bisa ditutup. Nah, untuk toilet di kereta Sri Tanjung ekonomi ini terdapat pada 2 sisi ruangan, yaitu sisi depan dan juga sisi belakang. Untuk toiletnya sendiri ada toilet jongkok dan juga toilet duduk. Dan ini dia untuk toilet di salah satu sisi dari kereta api Sri Tanjung. Untuk toiletnya lumayan lega, fasilitasnya sendiri terdapat sebuah cermin, lalu ada tempat tisu, tabung sabun, wastafel, ada juga jet shower untuk cebokan. Klosetnya sendiri adalah kloset duduk, di sebelah sini terdapat sebuah tombol flush untuk membilas, ada sebuah pegangan, dan juga ada tong sampah. Apabila tadi toilet duduk, sekarang kita lihat ini adalah toilet jongkoknya. Kurang lebih untuk fasilitas sama aja ya. Konsepnya apa? Tahu yang pakai foto ini kan, apa, angsa ya? Foto profilnya angsa atau apa gitu. Oke, sekarang ini kereta api Sri Tanjung persiapan memasuki stasiun Wonokromo, dan di Wonokromo terdapat percabangan jalur. Kita berjalan dari arah Yogyakarta menuju ke Surabaya, dan ada juga percabangan lainnya di sebelah kanan sana adalah percabangan menuju Sidoarjo sampai dengan ke arah Bangil. Nanti kereta api Sri Tanjung setelah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Kota akan mengambil jalur percabangan ke kanan ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:50, sekarang sudah tiba di stasiun Wonokromo yang pertama ya teman-teman. Jadi nanti itu kereta api Sri Tanjung setelah diberangkatkan dari Surabaya Kota akan kembali lagi berhenti di Wonokromo. Jadi bisa dibilang untuk kereta api Sri Tanjung berhenti di stasiun Wonokromo sebanyak 2 kali. Ya. Nah, biasanya untuk kereta-kereta yang berputar haluan lokomotif seperti kereta api Ranggajati, lalu ada juga kereta api Logawa, dan kereta-kereta lainnya di stasiun Surabaya Gubeng. Tapi untuk kereta api Sri Tanjung saat ini berputar haluan lokomotifnya bukan di Surabaya Gubeng, melainkan bablas dulu ke sana ke arah Surabaya Kota, atau yang biasa disebut dulunya itu Stasiun Semut, teman-teman. Oke, jadi sekarang ini kereta api Sri Tanjung sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Surabaya Kota. Dan di stasiun Surabaya Kota kita akan berpindah haluan lokomotif yang semula kereta ekonomi 1 ini berada tepat di belakang lokomotif, dan dari perjalanan Surabaya Kota menuju ke
arah Banyuwangi, susunan rangkaiannya akan berubah. Nanti di paling depan ada lokomotif, lalu kereta bagasi, di belakangnya baru ada kereta ekonomi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Jadi untuk rute perjalanan dari kereta api Sri Tanjung juga unik ya. Jadi dari arah Yogyakarta, kita barusan itu sudah berhenti di stasiun Wonokromo dan stasiun Surabaya Gubeng. Itu tujuannya untuk menurunkan penumpang dari arah Yogyakarta. Lalu nanti setelah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Kota, kita juga akan berhenti kembali di stasiun Surabaya Gubeng dan stasiun Wonokromo dengan tujuan menaikkan penumpang dari arah Surabaya menuju ke arah Banyuwangi seperti itu. Jadi ya bisa dibilang untuk perjalanan kereta api Sri Tanjung uniknya adalah berhenti di 2 stasiun sekaligus, di Wonokromo 2 kali, di Surabaya Gubeng juga 2 kali. Nah, ini dia salah satu yang unik dari stasiun Surabaya Kota dan juga uniknya rute perjalanan kereta api Sri Tanjung. Setelah tiba di stasiun Surabaya Kota, ini itu masuk ke Sepur Baduk, teman-teman. Ya, bisa dilihat di sebelah sini tidak ada rel sambungan lagi, jadi memang sudah mentok, sudah tembok. Nanti kereta api Sri Tanjung ini akan diputar haluan lokomotif dengan cara rangkaiannya akan dimundurkan kembali. Setelah dimundurkan, baru akan dilepas lokomotif dan digantikan dengan lokomotif yang baru, atau misalkan ini bakal jadi lokomotif lagi dan berjalan LH seperti itu. Jadi ini dia ya, rangkaian kereta Sri Tanjungnya akan didorong dulu ke arah sebelah sana, teman-teman. Kita bakal ikutin aja ya ke sana. Nah, jadi karena memang ini itu jalur Baduk dan weselnya ada di sebelah sana. Karena itu ya teman-teman, tadi itu kereta api Sri Tanjung dimajukan dulu ke arah sini untuk memudahkan akses turun penumpang. Tapi setelah penumpang turun akan didorong kembali mundur, dan mundurnya itu sampai batas wesel ya. Setelah wesel itu ada, jadi lokomotifnya akan dilepas dan akan masuk ke arah sebelah sana. Lalu lokomotifnya akan pindah ke arah sini. Jadi memang proses perpindahan haluan lokomotif di stasiun Surabaya Kota ini menurut saya bisa dibilang agak ribet sih. Lebih simpel macam di Surabaya Gubeng dan di stasiun lainnya.
Oke teman-teman, jadi tadi itu kereta api Sri Tanjung tiba di stasiun Surabaya Kota pada pukul 13:12 waktu Indonesia Barat, dan berhenti di sini itu yang paling lama ya, karena memang ada proses perpindahan haluan lokomotif. Dan tadi juga kita udah lihat bahwa proses perpindahan haluan lokomotif di stasiun Surabaya Kota ini ribet banget. Keretanya harus masuk dulu ke Sepur Badug, terus nanti tuh harus ditarik mundur. Setelah ditarik mundur, lokomotifnya dilepas, lokomotif berpindah wesel, lalu bergerak ke arah belakang, dan dipasangkan kembali dengan rangkaian seperti itu. Jadi apabila saya lihat ya, proses perpindahan haluan di Surabaya Kota ini bisa dibilang rumit banget. Lalu, untuk stasiun Surabaya Kota juga memiliki sebuah percabangan jalur yang memang menurut saya ini rada ruwet. Karena memang dari arah Surabaya Kota ada percabangan menuju Depo Sidotopo, ada juga percabangan menuju arah Surabaya Pasar Turi, dan ditambah lagi ada percabangan menuju ke Surabaya Gubeng. Selain itu juga di stasiun Surabaya Kota digunakan sebagai tempat penyimpanan kereta yang sedang tidak berdinas. Apabila teman-teman bertanya, seperti kereta-kereta dari arah Jakarta, kok pemberhentiannya di Surabaya Gubeng, terus rangkaiannya disimpan di mana? Jawabannya di stasiun Surabaya Kota ini teman-teman, di sebelah sana ya. Itu tuh, di sebelah sana ada beberapa jalur yang memang dikhususkan untuk menyimpan sarana rangkaian kereta yang sedang tidak digunakan. Ditambah lagi, perjalanan naik kereta api Sri Tanjung ini seru banget, karena memang dari arah Yogyakarta ke arah Surabaya Kota, kita itu berada di kereta ekonomi 1, yang dimana tepat berada di belakang lokomotif, mendengarkan deru lokomotif yang menggelegar dan juga semboyan 35 yang merdu ya. Nah, setelah lepas dari arah Surabaya Kota ini, kita menjadi rangkaian paling belakang, yang dimana menuju arah ke Jember nanti bisa back riding, menikmati pemandangan dari tampak belakang gitu. Nah, setelah dipasangkan lokomotif dengan rangkaian, ini keretanya akan ditarik mundur lagi ke sebelah sana untuk memudahkan akses naik penumpang. Karena memang di Surabaya Kota ini, di sebelah sana banyak penjual makanan dan banyak juga penumpang yang turun belanja makanan untuk kebutuhan makan di dalam rangkaian. Dah bahaya tak? Kebetulan banget ya, ini keretanya ditarik mundur dan saya mau lihat kereta restorasi dulu nanti sebelum keretanya diberangkatkan teman-teman. Oke, sekalian kita lihat kereta restorasinya ya. Di sini ada mini pantry kecil untuk prama-prami menyiapkan makanan. Nah, jadi ini dia untuk kereta restorasinya, dan mini pantry-nya kecil banget. Di sini juga ada beberapa meja. Bisa digunakan untuk menikmati hidangan, dan ini itu adalah KMP 3 ya, yang memang bergabung dengan kereta pembangkit. Nah, itu dia KMP 3. Ini kereta pembangkitnya. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 13:42 dan sudah tiba kembali di stasiun Surabaya Gubeng yang kedua kalinya. Ini difungsikan untuk menaiki penumpang yang dari arah Surabaya mengarah arah ke Banyuwangi. Oke, jadi sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan, yaitu nasi ayam goreng. Ini dikerjakan oleh pihak ketiga, yaitu dari CFC, dengan harga Rp38.000. Di sini ada satu porsi nasi, ada 2 potong ayam. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, apabila dibandingkan dengan makanan Reska yang lainnya, ini itu masuknya worth it, karena memang ayamnya gede-gede, terus ada 2 pieces juga. Ayamnya juga menurut saya lebih enak sih daripada yang Reska punya. Dan juga ini ayamnya masih agak crispy nih, jadi mantep banget ya. Nah, untuk makanan-makanan di kereta, walaupun ini keretanya subsidi, kereta api Sri Tanjung, tapi untuk makanan yang dijual, tadi itu saya lihat adalah makanan di kereta komersil. Jadi yang kotaknya gede-gede teman-teman. Biasanya apabila kereta ekonomi yang statusnya kereta subsidi, biasanya itu makanannya juga menggunakan makanan bersubsidi yang harganya Rp28.000. Bukan makanan bersubsidi sih, disesuaikanlah dengan kelas keretanya seperti itu. Yaudah, saya mau makan dulu ya. Dan kayaknya untuk ayam goreng mah biasa aja ya, nggak ada yang perlu dibahas juga. Wes lah.
Ya, kita masuk lintas cabang, jalur dari Wonokromo menuju ke Bangil. Bukan lintas cabang juga sih, lintas utama, salah satu jalur percabangan di Surabaya maksud saya. Pukul 14.05, sekarang sudah tiba di stasiun Waru dan di sini kereta api Sri Tanjung harus berbelok tunggu bersilang dengan kereta api Jayabaya dari stasiun Malang tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah teman-teman, sebagai informasi ya, stasiun Waru ini letaknya dekat sekali dengan terminal Bungur Asih. Jadi apabila teman-teman naik kereta lalu akan melanjutkan perjalanan dengan bis, itu bisa banget ya turun di stasiun Waru. Lewat Kalaupun kereta ke bis dari ini kereta Jayabaya berjalan lintas stasiun. Nah, jadi tadi itu kan waktu baru juga berangkat ada kiriman pop mie 2. Ternyata itu bukan 2, teman-teman. Setelah di cross check sama masnya, pesanannya itu 20 loh. 20 pop mie. Dan akhirnya tadi saya bilang, "Ya udah Mas, sedua aja 5 itu untuk kita." Tadi 2 dimakan Aldian sama Mas Bima dan sisanya tadi itu saya bilang bagikan ke OTC aja. OTC harus kebagian semua dan sisanya lagi bebas lah untuk kru atau siapapun boleh. Mas Irja bagi-bagi rezeki. Tapi nanti tuh jangan pop mie, ayam geprek atau nasi goreng parahyangan gitu. Yang mahal sedikit lah. Ya, jadi sekarang ini kereta melintasi petak Tanggulangin ke arah Porong dan di arah Porong itu ada ini ya teman-teman. Tanggul dari lumpur Lapindo. Ini kejadian yang sudah lama banget tapi masih membekas sekali karena memang tanggulnya tinggi banget. Konon kabarnya terakhir kali saya lihat konten yang ada di Instagram Reels, katanya untuk lumpur Lapindo ini masih menyembur sampai dengan saat ini loh. Gila sih. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 14.53, perjalanan kereta api Sri Tanjung yang saya naiki telah tiba di stasiun Bangil. Nah, di stasiun Bangil ini juga nanti setelah diberangkatkan ada 2 perpecahan jalur. Kita akan mengambil jalur percabangan ke arah kiri menuju ke Jember, sedangkan ada percabangan lainnya ke arah kanan menuju ke Malang. Sekarang ini jam 15.28 dan perjalanan kereta api Sri Tanjung yang saya naiki sudah tiba di stasiun Grati. Di sini berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Cilacap.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:54 dan perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Probolinggo. Yang naik turun di stasiun Probolinggo ini rame banget teman-teman. Termasuk juga untuk bule-bule yang naik kereta api Sri Tanjung. Ada yang turun dan juga ada yang naik. Dikarenakan memang Probolinggo ini lokasinya paling dekat dengan Bromo kalau nggak salah. Sehingga memang untuk okupansi perjalanan kereta api Sri Tanjung ini bisa dibilang cukup baik. Dan buktinya bisa menarik wisatawan asing. Nah teman-teman, jadi untuk stasiun Probolinggo ini juga berhentinya bisa dibilang lumayan agak lama, sekitar 5 menit, karena di stasiun Probolinggo ini ada pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman. Sama seperti di Cipendei, tapi kalau di Daop 9 ya di Probolinggo ini. Walaupun memang jalurnya yang tidak begitu ekstrim ya. Selesai pemeriksaan, kereta api Sri Tanjung diberangkatkan kembali dari stasiun Probolinggo tepat waktunya pukul 16:01. Setelah stasiun Probolinggo ini adalah stasiun Lejes, kita melintas langsung di stasiun dan setelah stasiun Lejes adalah stasiun Malasan dari Jember ke Jakarta Gambir. Wah, sebentar lagi kita lihat ya saat bersilang dengan kereta api Pandalungan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17.00 dan perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Tanggul. Nah, sebagai informasi, Tanggul ini sudah memasuki area Jember, Kabupaten, dan juga nanti itu kita akan berhenti di stasiun Rambi Puji lalu di stasiun Jember. Jadi bisa dibilang perjalanan dari Tanggul menuju ke Jember sekitaran 30-40 menitan lagi. Nah, tadinya saya kira untuk kondisi di luar itu udah gelap banget karena memang dari kaca jendela kita di kursi itu kelihatannya gelap banget teman-teman. Tapi ternyata ketika keluar kereta, ini masih normal-normal aja sih. Masih lumayan terang. Tapi karena memang di kereta itu menggunakan kaca film yang lumayan gelap ya, jadi alhasil penglihatan keluar pun rasanya kayak udah maghrib gitu. Sekarang ini jam 17.09
dan sekitar 30 menit ke depan perjalanan kereta api Sri Tanjung akan tiba di stasiun Jember sebagai tujuan saya pada perjalanan kali ini. Jadi sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Sri Tanjung adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Yogyakarta Lempuyangan menuju ke Surabaya Kota, lalu dari Surabaya Kota berbelok ke arah Jember sampai dengan Banyuwangi. Kereta api Sri Tanjung ini merupakan kereta termurah dari arah Jogja menuju ke arah Banyuwangi dengan harga tiket Rp94.000 saja. Karena memang untuk kereta api Sri Tanjung adalah kereta full kelas ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi, ditambah lagi kereta api Sri Tanjung ini merupakan kereta bersubsidi. Itulah kenapa ya harga tiketnya murah banget teman-teman. Apabila dibandingkan dengan rute sejenis di perjalanan kereta lainnya, ada kereta api Wijaya Kusuma dan itu kelasnya premium serta eksekutif, namun harga tiketnya berkali-kali lipat. Menurut saya pribadi ya, dengan harga Rp94.000 di kereta api Sri Tanjung ini udah masuknya worth it banget, walaupun menggunakan kereta ekonomi adu dengkul. Ya namanya juga ada harga ada rasa, dimana kita membayarkan harga murah dapatnya kayak gini ya udah oke sih. Nah untuk segi rangkaian sendiri di kereta api Sri Tanjung pada ekonomi 1, menurut saya pribadi dari guncangannya lumayan oke, dari peredam suara juga baik, dari pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan, dan AC-nya ini di setel pas aja sih, nggak bikin kedinginan juga. Untuk perjalanan kereta api Sri Tanjung juga dari arah Lempuyangan ke arah Surabaya, itu penumpang rame banget yang naik turun, lalu dari Surabaya ada pertukaran pemain lagi menuju ke arah Jember sampai dengan ke Banyuwangi. Jadi menurut saya pribadi ya, okupansi dari kereta api Sri Tanjung ini bagus banget karena memang harga tiketnya yang sangat amat murah. Overall untuk perjalanan kereta api Sri Tanjung ini menyenangkan karena tadi juga kita mendapatkan beberapa momen seperti momen persilangan, lalu momen langsir lokomotif berputar haluan di stasiun Surabaya Kota yang menurut saya unik banget. Saat ini saya nggak sendirian, ada teman-teman juga, ada Mas Rinto, terus ada Mas Bima, ada Mas Aldian, dan Mas Krisna. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan stasiun Jember, jadi saya mau siap-siap dulu. Nah sekarang saya mau tanya-tanya dulu ke teman-teman yang lain, gimana sih kesannya naik kereta ini? Perjalanan kali ini seru banget ya, terutama ada momen uji beban yang dimana itu jarang banget ditemukan pas naik kereta ini, dan bareng-bareng itu seru banget. Ya. Gimana Mas Aldian? Ya menurutku seru sih perjalanan kali ini, apalagi bareng sama teman-teman, jadi tidak terasa bosen gitu loh. Duduk di ini ada pada depan. Ini nih yang paling banyak bercanda. Kalau menurutku sih naik Sri Tanjung ini sesuai dengan harganya ya. Ekonominya kayak gini, AC-nya dingin, terus ini jadi andalan lah. Apalagi dalam trip kali ini nih saya bareng-bareng nih. Kita berlima ini dari Lempuyangan niatnya mau ke Surabaya, tapi disesatkan ini ke Jember. Tapi saya yang ikut aja sih. Ya biar ada pengalaman lah. Terus lanjut pokoknya seru sih, agak rusuh. Jerbasuki mau beo, kalau mau enak bayar mahal ya teman-teman. Kan bayar 94.000 ya, terima kenyataan. Tapi ya so far ini manusiawi, kita harus bisa menikmatinya. Itu aja sih. Alhamdulillah sekarang sudah tiba di tujuan stasiun Jember pada pukul 17:39, awal 1 menit dari jadwal seharusnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Jogja menuju ke Jember selama 10 jam lebih 40 menitan, sekarang perjalanan kereta api Sri Tanjung yang saya naiki sudah tiba di tujuan stasiun Jember. Dan saya bisa bilang untuk kereta api Sri Tanjung ini recommended banget karena memang dengan harga Rp94.000 bisa menempuh perjalanan sejauh dari Yogyakarta menuju Jember, bahkan sampai dengan ke Banyuwangi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!